Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi politik kelas E dengan dosen Mr. Herman. Hari ini kita akan mewawancarai Pak Indra selaku Ketua RT Candi 3 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kita. Saya Indra, Ketua RT di RT 01 Candi 3, Kelurahan Sartonoharjo, Ngaglik Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, informasi dari pemerintah itu kami posisinya sebagai jembatan. Jadi kita menyampaikan apa yang diberikan atau kebijakan atau program dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, atau lebih banyaknya itu pemerintah di kelurahan, di desa, Pak Lurah gitu, yang menyampaikan informasi ke kami untuk kami sampaikan kepada warga, sehingga antara warga dengan pemerintah itu terjalin komunikasi dan juga ada hubungan yang sejalan, baik dalam program-programnya, terus apapun yang menjadi program dari pemerintah itu dapat didukung, dapat disupport dan bisa berhasil. Itu jadi kami fungsinya menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah, biar programnya itu bisa berhasil. Kalau dari sisi masyarakatnya, masyarakat bisa mengakses kebijakan-kebijakan, atau mungkin misalkan ada bantuan, yang itu akan menjadi hal yang positif bagi masing-masing. Tantangan itu karena masyarakat itu beragam. Masyarakat itu baik dari sisi pendidikannya maupun pergaulannya itu mereka sangat berbeda-beda masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa mengatur seperti apa. Jadi ketika ada suatu program kebijakan ya kita sampaikan, dan mereka akan merespon dengan gaya mereka sendiri. Dan ketika ada penolakan ataupun ada sesuatu yang tidak sesuai, ya kita akan, karena sebagai jembatan ya kita mengkomunikasikan. Misalkan memang itu butuh ditangani ya, kita biasanya langsung ketemu dengan warga, kita diskusi. Partisipasi warga itu sangat penting sekali, karena saya sebagai ketua RT juga tidak bisa menjalankan semua kegiatan sendiri ya. Program itu kan ketua RT itu hanya sebagai kayak manajer ya. Kita hanya mengelola saja kebijakan, kemudian kita berusaha mencari ini siapa, misalkan ada program ini siapa yang menjalankan. Jadi lebih pada warga itu memang sangat penting untuk bisa diberdayakan, bisa bagaimana partisipasi dalam setiap kegiatan di RT itu bisa banyak, bisa rame kayak gitu, gotong royong atau apapun. Walaupun di sini atau mungkin di banyak tempat juga itu tantangannya, karena tidak semua orang itu mau ikut dengan kegiatan sosial. Mereka lebih cenderung untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi, keluarga. Apalagi kalau pas libur ya, hari Minggu kayak gitu kan hari keluarga namanya pikirannya. Jadi kebanyakan orang mikirnya untuk keluarga. Kalau untuk kampung atau untuk di RT itu bisa aja, mikirnya bisa jadi kayak gitu. Jadi partisipasi itu jadi penting, tapi itu sebuah tantangan, dan kita mencoba untuk merangkul ya. Kita berusaha untuk merangkul setiap warga semua semaksimal mungkin. Kita melibatkan dengan pendekatan tokoh-tokoh yang dekat dengan siapa gitu, atau dengan siapa itu lebih dekat dengan siapa. Jadi kita tidak menjalankan dengan umum, tapi kita menyesuaikan dengan target yang kita inginkan. Karena memang warga itu beda-beda, ada yang didekati dengan
kita nongkrong bareng misalkan. Ada yang didekati itu dengan lewat acara-acara yang resmi. Jadi bagaimana untuk meningkatkan partisipasi itu ya sesuai dengan kondisi masing-masing dari warga itu. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya peran RT di kehidupan warga itu sebagai jembatan tadi ya, sebagai jembatan dari atasan kepada nanti disampaikan kepada RT, dari RT disalurkan lagi kepada masyarakat. Itu pola sirkulasinya selalu seperti itu, dan partisipasi warga juga dalam menyukseskan hal-hal yang sifatnya demokratis ataupun yang membangun keratan di lingkungan sekitar itu penting juga untuk dibangun. Mungkin itu ya dari kami, dari kelompok kami. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jembatan tadi itu sebagai RT kita mengirimkan atau menyampaikan aspirasi. Itu tadi yang belum saya sampaikan. Jadi kita juga berfungsi menyampaikan aspirasi dari warga. Ketika warga ada suatu usulan atau saran atau keinginan, nah kita sampaikan ke atas. Ketika kita tidak bisa memberikan solusi ya, misalkan ada aspirasi tentang jalan yang rusak tapi kita tidak punya dana atau anggaran yang itu membutuhkan anggaran besar, ya kita ke atas menyampaikan aspirasi. Terus tadi tentang tantangan apa ya tadi? Itu misalkan tantangannya itu ada berita hoax gitu ya. Itu yang lumayan cukup menyita energi juga ya, karena kita harus, ketika orang sudah termakan hoax, menerima informasi itu mentah-mentah, kita mau menyadarkan atau mau memberikan informasi yang sebenarnya itu kayak gini lah. Nah itu kadang susah juga, karena tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kan setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kadang di masyarakat itu kalau udah menerima berita hoax udah udah susah gitu. Kayak kemarin di kasus COVID itu yang banyak ya, kayak gitu. Ya orang udah ada hoax berita apa, langsung sebar luas ya. tersebar luas, dan sebenarnya itu merugikan ya, merugikan baik dirinya sendiri dan banyak orang lain juga. Itu 2 poin yang tadi mungkin kelewat. Oke.